Rifa kan? Ya kak. Kalau Rifa sebelumnya tinggal di mana? Di kampung. Terus pas kelas 3 Di mana SD. nama kampungnya? Oh, kampungnya dekat Malala. Oh, dekat Malang. Ya. Terus pas kelas 3 baru ke sini. Oh, baru kelas 3-nya baru ke Kelas 3 SD. Kelas 3 SD baru ke panti ini. Kalau di rumah kan waktu dulu tuh Rifa tinggalnya sama siapa? Sama mama. Sama mama, sama papa? Ya, sama ayah. Tapi pas Rifa kelas 1 kan mama sama Rifa pisah. Terus kelas 3 baru Rifa ke sini. Kelas 3 ya, kelas 3. Oh, baru kelas 3 ke sini. Terus pas kelas 4-nya berarti nyambung di sini sampai sekarang. Sampai sekarang. Kelas 10. Nah, sebelumnya Rifa sudah pernah melakukan konseling individual? Sudah. Udah berapa kali itu? Berapa? Lupa. 3 kali bisa. 3 kalian. Berarti Rifa sudah tahu ya apa itu konseling individual. Sudah. Nah, Kak jelaskan sedikit lagi bahwa konseling individual itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang dilakukan secara tatap muka, yaitu antara konselor dan konseli, yang dimana kakak sebagai konselor dan Rifanya sebagai konselinya. Kemudian tujuan dari konseling individual ini untuk mengentaskan suatu permasalahan yang Rifa hadapi, baik itu permasalahan pribadi Rifa, masalah keluarga Rifa, ataupun masalah Rifa di lingkungan Rifa. Pokoknya masalah itu kan yang kayak yang mengganggu bagi kita, itu sudah termasuk masalah gitu. Kemudian dalam konseling ini Rifa tidak bisa ragu, karena kita ini dalam konseling individual ini apapun yang Rifa sampaikan nanti kakak bisa menjaganya, karena itu azas kerahasiaannya, tidak kakak sampaikan kepada orang lain. Kemudian nanti kakak harap juga Rifa bisa berbicara apa yang Rifa alami, baik permasalahan yang kakak sebutkan tadi, baik itu pribadi, masalah keluarga, ataupun masalah temannya atau gimana, boleh. Kemudian, nah di sini kak mau nanya dulu, Rifa melaksanakan konseling individualnya secara terpaksa atau secara sukarela? Sukarela. Alhamdulillah secara sukarela ya. Nah di sini permasalahan apa yang ingin Rifa sampaikan kepada kakak? Masalah asrama. Oh, masalah yang di sekitar panti ini. Boleh. Bagaimana itu ceritanya? Apa namanya tuh, kalau sama Bium yang sekarang kan dulu kan kami udah 3 kali ganti nih. Udah 3 kali ganti. Yang pertama waktu di kelas 3 sampai kelas 4 Tumi itu ya Allah baik banget. Terus yang kedua dari kelas 5 sampai kelas 8. Tapi itu agak tegas, agak pokoknya sering ngomel. Gimana perasaan Rifa pada saat itu? Pas pada apa namanya tuh, pas itu sebenarnya Rifa tuh udah niat pengen keluar. Udah pengen keluar. Terus Rifa, pokoknya semua kakak di sini. Soalnya kami tuh gak terbiasa kan kalau sama Bimian dulu tuh kami kayak dimanja. Kami masih kecil-kecil. Tuh pas rolling aja ya Allah tegas. Terus kalau pikir tuh pokoknya jin sampai bersih. Kalau ada jam berminyak dikit marahnya minta ampun. Jadi kayak pengen keluar, pas tuh kan ditahan ganti sama Siapa yang nahannya? Mama Rifa. Sampai Biumin sekarang, kalau Biumin sekarang ini beda juga lagi tipenya. Kalau Biumin ini orangnya tuh, kalau bagi Rifa ya, kalau Abi sama Umi suka menyindir. Bagaimana? Misalnya kayak apa ya, kalau kita sekolah kak, kan full day kami kan, SMA kan pulangnya jam 5 ke SMK. SD aja pulangnya jam 3, apalagi SMA jam 5. Kalau kami datang di rumah pasti dibilang gini, kalian kalau di sekolah tuh semangat 45, coba deh serama dari semangat dah. Saya jam 2 jam deh serama no. Dan lo kalian semangat sekolahnya no. Yuk kini pendidikan arancak lo kecil. Kata siapa? Karena kami kan udah bilang tiba di rumah karena istirahat tuh hari Minggu kan kami udah tasia karena ambil kecil kok. Kalian kok kayak anak kosan sih kok tiba di rumah langsung lalu benar piket dah. Perasaan kami kan habis pulang sekolah kami habis itu piket. Iya sih lalu sampai maghrib. Karena itu barang
kan kalau di asrama modal anak kos pesa kan ke kos lagi keluar berang-berang kadang itu pokoknya keluar dari asrama sih misalnya ya udah kan pak janjian sore sen kuang beku ada minggu lah di berang itu kalian cobalah di rumah aja tenang gitu 1 jam 2 jam udah bisa tenang loh sore pergi jalan Senin sampai Jumat sekolah tak ada waktu kalian tuh asrama loh berang kan kami jarang keluar gara-gara itu. Jadi dari sekian yang Rifa ceritakan, kakak dapat menyimpulkannya bahwa kayak ada pengekangan rasanya di asrama ini, kemudian ada rasa tidak nyamannya karena sudah 3 kali ganti rolling abi uminya. Yang pertama baik banget, tapi yang kalau baik banget itu pasti ada di kedisiplinannya kan. Ada. Yang kedua itu tegasnya itu seperti mana itu? Tegasnya bisa ke ini, kalau kita nggak pikir tuh ditirakin tuh orang, kamu memangnya pikir kamu kan apa kalau siapa lah bersihkan semuanya, udah bersih kan ada anak kecil kan, dia punya anak berantakin lagi, dia tuh nggak tahu anaknya berantakin, nanti kita kena marah. So pikiran tengah misalnya Rifa kamu memangnya kamu nggak pikir dalam hati Rifa gini, padahal anaknya berantakin juga. Rifa yang seperti itu baik atau tidak? Baik tapi tidak baik itu karena mungkin Abi itu mengajarkan Rifa itu untuk disiplin membersihkan. Mungkin kalau Rifa beranggapan karena anaknya yang berantakan, Rifa boleh kok kayak bilang tadi Rifa udah piket, namun karena anak Abi itu yang berantakin jadi berantakan lagi Bi gitu. Bisa Rifa bilang kayak gitu, kayak wajahnya kayak membantah tapi dengan bahasa yang sopan gitu. Kita melihat wajah orang itu, kita tidak bisa menilai wajah orang itu, melihat dari wajah orang itu kan kayak wajahnya itu ganas sekali, belum tentu orangnya ganas, mana tahu kayak dibalik itu dia baik hati, ini kita nggak tahu gitu. Nah kalau Abi yang sekarang ini lagi kan suka menyindir, tanggapan Rifa suka menyindirnya itu seperti apa itu? Ya kayak itu pokoknya dia tuh nggak mau kami itu terlalu care sama sekolah. Kan kami memang pulang jam 5 kan, datang di rumah nanti itu beda aja liatnya. Kalian kemana? Tahu kami sekolah, ditanya lagi, kadang ada itu jawab belum masuk juga ke dalam kamar. Nanti pas hari Minggu dibilangin, kalian nih mau tinggal di kos atau tinggal di asrama? Diam semuanya di asrama. Kalau tinggal di asrama pasti kan ada tata tertibnya. Kalian 1 jam 2 jam di asrama, pagi lo keluar, lama lo pulang, ndak lo piket dah. Umi sen piket no, masak pun indah berang-berang kembali jam. Rifa paham mbak enggak Abi itu kalau dia ngomong kayak gitu kenapa? Nggak tahu. Karena mungkin kerja kalian tuh nggak nampak kan, istilahnya kan kalau orang tua itu kalau kita nggak nampak apa sih kita yang disalahkan kan. Padahal dia tuh di kamar kami sibuk dulu sini dia dia. Tapi bukan berarti nggak gitu, bukan gitu juga konsepnya, kayak kalau oke lah yang pertama pulang sekolah itu Rifa itu selalu ditanyain dengan wajah Abi kadang Umi kadang dengan wajah yang tidak enak dilihat juga. Mungkin Abi sama Umi juga capek bersihin di sini pas pada saat kalian sekolah, atau anak Abi Umi kan juga banyak itu yang kecil-kecil, mungkin orang tuh capek gitu, mungkin karena melihat rumahnya yang begitu kotor misalnya, mungkin kayak itu orang tua itu biasa. Cuman kan balik ke kita lagi, oke lah kalau Rifa capek, tahu kakak juga merasakan itu, kakak udah balik dari situ. Saya pulang sekolah itu apalagi full day kan, pulang jam 5. Ya udah pulang sekolah itu Rifa boleh kayak istirahat dulu sebentar, tapi jangan pula tidurnya sampai maghrib, itu nggak boleh karena tidur sore itu nggak baik untuk kesehatan, juga nggak baik itu pasti kan kalau siap sholat sore itu pasti badan pegal-pegal kan. Karena itu nggak boleh tidur sore itu. Nah boleh kalau siap pulang sekolah itu baiknya itu kayak bersihkan kamar dulu, bersihkan di ruangan, atau enggak tolong Umi masaknya gitu. Nanti setelah itu baru siap itu mandi
baru santai-santai, sholat dulu, sholat baru tidur. Itu jangan pulang sekolah langsung tidur, itu pantas Abi itu marah. Tapi kalau seandainya Rifa bisa merubah itu, pasti insya Allah bisa. Terus apa lagi, apa kata Abi itu lagi, apa yang nggak enak dirasanya? Kalau masalah keluar sih, misalnya kami izin, Abi izin jajan sore, kalau nih jajan sore mending di rumah baca Al-Quran, ngafal ke, ngapain ke, jajan sore jadi jajan sore dong. Nggak jadi. Kadang di rumah tuh bosan, itu aja pengen lihat kamar. Enggak, kalau kami nggak ada ngapa-ngapain, datang di kamar tidur. Karena kami kayak gini ya, di apa namanya, kalau keluar nggak boleh, kalau pokoknya kami tuh kalau di kamar tuh nggak boleh, pokoknya tuh harus di luar itu. Bosan kadang Pak. Wajar juga, sudah bertahun-tahun kan kayak di luar terus. Tapi kalau nggak, kayak saran kayak itu, kayak nampain lah dulu, bersihkan sesuai jadwalnya. Rifa piketnya hari apa? Setiap hari, tapi beda-beda. Ada ke ruang tengah, ke CS, ke dapur. Kayak nampak kan lah kalau Rifa itu piket yang betul-betul piket gitu, nggak sekedar nyapu aja, rapikan semuanya. Kalau perlu bilang sama Abi, ya Rifa udah piket ini, ya boleh nggak Rifa istirahat bentar dulu, kan enak juga tuh, biar Abi uminya nggak seuzon ini anak belum piket ini segala macam itu. Kadang kok kesel sama anak kecilnya, anak-anak si Fani kan masih kecil. Kami kan sama Kak Ziza udah diatur jadwal masaknya. Kami Sabtu sama Minggu, anak-anak tuh di Senin sampai hari Jumat. Jadi anak-anak tuh kadang nggak ada masak dah, terus Habib bilang kayak gini, kalian pulang sekolah nggak ada masak dah. Karena Fa lawan dia bilang ini, karena anak-anak tuh yang pikir bukan Fa, dia menjadi terus. Bagus, nggak tepat nggak Rifa menjawab seperti itu? Nggak. Bilangnya kalau mau menjawab boleh menjawab, tapi kayak bahasanya itu yang enak didengar. Kalau kayak itu kan kayak gimana gitu. Abi tuh kayak merasa tersinggung juga karena dia sebagai Abi di sini mungkin kan. Kayak contohnya Rifa boleh bilang kayak, kenapa kalian nggak masak ini kata Abi itu kan, kayak Rifa itu boleh bantah, tapi bilangnya tuh, Abi yang sekarang ini bukan Rifa yang piket sama Aziza, tapi orang si Fani sama siapa gitu yang piket sekarang. Tapi orang-orang tuh belum juga piket gitu, atau perlu Rifa suruh Bi gitu. Baik juga itu. Ada juga tuh, bisa tuh. Nah dari situ apa tindakan yang Rifa ambil dari sekian banyaknya yang Rifa bicarakan, seperti kayak nggak suka dengan anak-anak di sini, karenanya namanya juga anak-anak kan, pasti ada rasa keselnya, tapi bukan berarti kita membenci orangnya, ya kan? Itu apa tindakan Rifa seperti kayak pengen berubah, rasa Rifa sudah besar sebenarnya, itu bagus, tapi ego susah, setannya merayu-rayu Kak, egonya. Wajar sih, yang namanya manusia kan pasti ada kayak sekarang pengen berubah, nantinya berubah itu 1 jam ntar habis itu ada. Iya, tapi Fa kalau rajin kayak dari belakang sampai ke depan Fa bersin, tapi kalau sedang malas Fa biarin aja kotor lah. nggak boleh juga kayak gitu. Kayak yaudah bersihkan lah, berbagi-bagi di sini. Misalnya nggak ada yang piket, sebagai Rifa yang tuanya di sini sama teman Rifa si Liga, Rifa boleh kok nyuruh kayak ini piket gitu ya, jangan kami terus ya, nanti kalian yang nggak piket kami yang kena marah. Nanti gitu. aku udah bilang gitu, tapi anak tuh melawan, karena Rifa kalau melawan Fa biarin aja, mau nggak piket mau enggak, penting pada piket kan. Iya, berarti Rifa itu tipikal orangnya bodoh amat Ya. itu tuh yang harus dikurangi. Boleh Rifa nyuruh adik-adik Rifa itu, kan sama juga kita mengajarkan dia lebih baik gitu. Nggak tahu dia juga Orangnya bisa, bodoh amat Kak.
nggak boleh gitu, harus peduli. Kita ini sama-sama, kalau sama-sama di sini ini udah termasuk keluarga namanya itu Rifa. Tapi kalau ibu sudah rajin tuh baik hati banget. Mau anak-anak tuh nggak pikir, katanya nggak pikirin sampai bersih. Tapi kalau sedang kesel, ya biarin aja nah. Banyaknya istighfar, ambil wudu. Setan ya mengganggu. Tapi setan tuh di surga dan di sini. Gimana pula nyampe. Nah, apa lagi ya? Nah, dari sekian banyak ini tuh gimana Rita kedepannya, untuk kedepannya berubahnya itu yang seperti apa? Berubah apa ya? Berubah jangan bodo amat. Jangan bodo amat. Terus disiplin. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Tidak mendongkol. Itu perlu, itu tidak mendongkol. Karena kalau kita mendongkol itu Rika pasti tahu kan, kayak semuanya itu terasa tidak baik. Kayak apa sih, ada saja yang terjadi gitu. Apa lagi? Itu aja. Peduli dengan orang-orang di sini. Karena yang di bawah-bawah Rifa itu kan termasuk adik Rifa juga di sini. Iya kan? Bisa nggak Rifa menerapkan yang 4 ini? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Kak tengok ya. Oke. Nah, bagaimana komitmen Rifa ke depannya dari terkait yang apa yang kita bahas tadi? Bisa jadi disiplin. Apalagi? Disiplin, terus mengerjakan tugas itu tepat waktu, terus nggak mendongkol, terus pokoknya berubah ke yang lebih baik. Bisa Rifa terapkan? Bisa. Insyaallah. Tidak terasa kegiatan kita sudah di penghujung akhir. Sebelum kita mengakhiri, kakak ingin menyampaikan kepada Rifa bahwa Rifa di sini tujuannya untuk belajar, maka Rifa itu harus belajar dengan baik, banggakan orang tua, yakinkan diri Rifa bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang bisa diandalkan, baik itu orang tua Rifa, keluarga maupun Abi Umi di sini, karena Abi Umi di sini kan sudah termasuk orang tua Rifa di sini gitu. Bagaimana apakah Rifa bisa menerapkannya dalam kehidupan Rifa sehari-hari? Bisa. Insyaallah bisa ya. Terkait yang semuanya itu, apa pesan-pesan Rifa? Pesan Rifa, pokoknya berubah yang lebih baik. Kesannya senang, terus bisa cerita. Makasih sama-sama ya. Mungkin kita sampai di sini dulu. Untuk melakukan konseling lanjutannya, kapan bisa kita konselingan lagi? Minggu depan aja. Minggu depan. Hari apa? Hari Sabtu. Jam yang sama. Oke. Kakak tengokin perkembangannya bagaimana besok. Rifa ngomong sama kakak bagaimana perkembangannya, sudah ada perkembangannya atau belum, sampaikan sama kakak besok ya. Oke. Ya, sampai sini dulu.